Bapak Ibu, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Semua ya. Senang sekali rasanya Bapak hari ini berkesempatan lagi untuk bertemu kalian. Kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, Medi dipimpin doanya sebagai ketua kelas. Bersiap, berdoa, mulai. Selesai. Sudah Baik. Pak Teguh. Baik, terima kasih. Hari ini sekolah semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang sakit, Ada yang tidak Pak. masuk. Siapa yang tidak masuk? Sakit, Pak. Pak Beni, Pak. Pak Oh, Beni. Pak Beni. Medi udah Pak sekolah hari Beni. ini ya? Sudah Pak, saya sudah selesai diarenya Pak. Iya, udah sembuh ya. Iya. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu sudah sempat kita bahas sedikit. Kita minggu lalu belajar tentang apa, masih ingat? Cara menulis Abel. menulis Puisi. Kalian ini kelas 8, kan udah naik. Masa kelas Saya 7 salah kali? kelas kayaknya Pak. Salah. Iya, materi kita yang minggu lalu menulis puisi. Coba siapa yang masih ingat? Apa sih manfaatnya kita menulis puisi itu? Coba saya mau mendarenci deh, coba. Masih ingat nggak? Menulis puisi itu tujuannya buat apa? Tujuan menulis puisi sebagai suatu hiburan. Iya benar, boleh juga. Kita kan kadang lagi Iya. galau ya kan, kayak Iya, Medi nih kan. baca puisi yang indah bisa terhibur. Bener. Saya, Pak. Lagi galau ya kan, kayak Medi ini kan jadian belum udah diputusin, galau. Akhirnya bikin puisi, terhibur dia. Iya. Gitu. Habis Pak Medi PHP. Iya. Iya. Saya nggak boleh pacaran, kata ibu saya dosa Pak. Oh, dosa. Nah, selain tujuan menulis puisi, minggu lalu juga kita udah belajar tentang unsur pembangun teks puisi. Coba, siapa yang masih ingat unsur pembangun teks puisi? Ada unsur fisik, ada unsur batin tuh. Siapa yang ingat unsur fisik ada apa aja? Ada diksi, kemudian apa lagi? Kata konkret. Siapa lagi yang ingat? Citraan ya Pak. Iya, citraan, majas, imaji, dan lain sebagainya. Kalau unsur batin, apa aja? Ada tema, iya benar. Rima. Prima, benar. Emang pinter-pinter ya. Pak, nggak pada tidur apa? Pada ngapalin materi ya? Nggak Pak, begadang Pak. Baik, nah untuk itu kita hari ini akan lanjutkan belajar kita ya. Kita hari ini akan mencoba untuk membacakan puisi yang sudah kalian tulis minggu lalu itu di depan kelas. Berani nggak kira-kira kalau baca puisi di depan kelas? Apa nerdek? Berani dong. Berani dong. Berani Pak. Berani. So, jangan di depan mall Pak, saya takut kalau depan mall takut ditumbur. Iya, tapi sebelum kalian bisa membaca puisi di depan kelas, ada beberapa hal yang harus kalian kuasai dulu. Yang pertama, kalian harus bisa memberi tanda baca. Kalian pasti pernah dong dengar orang baca puisi? Pernah atau belum? Pernah. Pernah ya. Pernah Pak. Apakah semua yang kalian dengar pembacaan puisi itu menarik semua, atau ada yang nggak menarik baca puisinya? Ada yang tidak Ada yang ngantukin, Pak. Lebay. Nah, mungkin faktor yang menyebabkan pembacaan puisi itu tidak menarik karena salah satunya itu tanda baca yang digunakan kurang tepat. Jadi membacanya itu merentet gitu ya. Misalnya baca puisi tentang ibu. Ibu, engkau adalah yang melahirkanku, engkau adalah yang membesarkanku. Oh, ibu, I love you. Udah titik. Tanpa ada jeda, tanpa ada tekanan. Kayaknya kurang seneng gitu ya dengernya ya. Iya, kurang Pak. Tapi kalau kita bacanya itu dengan tanda baca, tekanan, lafal, intonasi yang tepat, ibu, engkau adalah sosok yang menginspirasiku selama ini. Ibu, gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, dengan tanda baca yang tepat, kita dengernya itu seneng, gitu, ya enggak? Ya Pak. Nah, jadi ya, Pak. kita hari ini belajar memberikan tanda baca pada puisi yang sudah kita tulis, supaya saat kalian nanti membaca di depan kelas itu, kalian bisa memberikan lafal yang tepat, intonasi yang tepat, jeda, dan juga gestur tubuh serta ekspresi atau mimik wajah yang tepat. Jadi kalau puisinya itu sedih, ya jangan ngakak dong.
gitu ya. Sahabatku mati. Yes, nggak boleh gitu. Masa sahabatnya meninggal ketawa, harus sedih. Tapi kalau memang puisinya itu menggambarkan kegembiraan, ya harus dengan ekspresi dan gestur tubuh yang menggembirakan begitu ya. Nah, gitu. Selain itu, kita juga belajar untuk tadi mengkreasikan puisimu itu dalam bentuk lisan. Jadi kita punya 2 tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama belajar tanda baca, yang kedua mengkreasikan dalam bentuk lisan. Betul. Nah, untuk itu sekarang Bapak akan minta kalian berkelompok ya. Kita hari ini bekerja berkelompok supaya nggak galau. Ini kan kasihan Medi ini udah semingguan galau. Nanti biar ditemenin sama Iren, sama Vera ya. Jadi nggak galau lagi. Berkelompok, nanti materinya itu didiskusikan secara berkelompok. Sudah bentuk kelompok ya? Siap, Pak Teguh. Iya, Pak. Ya, sekarang perhatikan slide PowerPoint yang akan Pak Teguh bagikan kepada kalian. Gimana, Pak sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Tapi sudah mandi ya? Sudah. Sudah. Mandi sudah belum? Mbak. Sudah, Pak. Baik. Nah, hari ini kita akan mulai dari sini. Maaf, sebentar. Ini agak lambat ya respon laptopnya. Malum, laptopnya murah. Langkah-langkah membaca puisi. Jadi untuk bisa membaca puisi di depan kelas itu perlu persiapan. Coba yang pertama, itu kan ada 4 poin, ada 4 aspek ya. Yang pertama apa langkah-langkahnya yang perlu disiapkan? Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, apa yang pertama, Mandarinci? Membaca dan memahami puisi yang akan dibaca. Betul. Jadi sebelum kita bacakan di depan kelas, kita harus paham dulu puisinya itu tentang apa begitu ya. Yang kedua, apa langkahnya? Melatih ekspresi yang sesuai. Iya, bagus. Bapak suka kalau jawabnya itu berebut begitu ya. Saya Pak gitu, hebat. Jadi kita harus latih ekspresinya supaya kalau puisi tadi yang Pak Tuh katakan di awal, puisinya itu seneng, ya kita ekspresinya seneng. Kalau puisinya sedih, ekspresinya sedih gitu. Yang ketiga apa? Siapa yang bisa? Melatih vokal, Iya Pak. bener, melatih vokal itu butuh waktu, butuh proses ya. Jadi nggak bisa sekali belajar langsung vokalnya bagus gitu. Suaranya lantang, nggak bisa. Harus dilatih. Yang keempat apa? Melatih gestur, Pak. Iya, melatih gestur. Nah, minggu lalu juga kita sudah menonton sebuah video ya tentang kondisi sosial, tentang kemiskinan. Nah, sekarang kita akan melihat video sebuah contoh pembacaan puisi. Puisi W.S. Rendra ya, Sajak Orang Lapar judulnya. Bentar, masih berusaha diputar. Kalian secara berkelompok bertugas untuk mengamati video ini. Kemudian kalian catat ya, hal-hal apa yang penting dari pembacaan itu. Bagaimana penekanannya, bagaimana ekspresinya, begitu. Perhatikan ya. Terdengar tidak suaranya? Tidak, Pak. Tidak. Terdengar? Oke, baik. Kita anggap sudah selesai ya. Baik. Videonya sudah selesai Bapak tayangkan. Itu tadi video seorang seorang deklamator membacakan puisi ya. Kalian sudah mengamati. Sekarang coba berdasarkan puisi itu kalian gali beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kalian. Jadi bertanya. Bapak beri waktu dan kesempatan untuk bertanya. Dari kelompok 1 mungkin kelompok Panji nih, ada yang mau tanya nggak tentang video tadi? Atau kelompok 2? Atau sudah paham semua ya? Saya mau tanya, Pak. Oh iya boleh, nanya apa? Pak, kalau kita baca puisi itu ada kayak aturan-aturannya nggak, gerakannya harus apa, misalnya aku tangannya harus di dada apa gimana Pak, atau ada aturannya nggak sih Pak? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita membaca puisi itu ada aturannya tidak sih? Gestur tubuh kita ini harus bergerak seperti apa? Sebetulnya tidak ada.
semua gestur itu kembali diserahkan kepada deklamator, pembacanya, senyamannya. Tapi memang gerakan-gerakan itu harus yang sesuai dengan puisi yang dibacakan. Kalau kita bilang aku, terus nunjuk ke arah pendengar kan nggak nyambung loh. Itu ya. Jadi juga nggak harus juga ketika bilang aku menunjuk ke dada, tidak harus ya. Artinya tidak ada aturan baku yang mengatur gerakan harus seperti apa, begitu media. Tapi gerakan yang dimunculkan itu harus sesuai dengan isi puisi yang dibacakan dan senyaman deklamatornya gitu. Ada lagi yang lain? Apa kurang jelas? Medi, sudah jelas ya? Jelas Pak. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Ada Pak. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan ke bagian Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya nanti kalian perhatikan pada bagian pemberian tanda baca. Jadi di kegiatan sekarang ini, kali ini kalian menyiapkan puisi yang sudah kalian buat minggu lalu. Sudah jadi kan puisinya? Sudah, Pak. Ya, sudah dinilai. Nah, kalian buka puisi itu, kemudian kalian cermati dari setiap baitnya itu, cara membacanya bagaimana gitu ya. Oh, ini teks berita. Nah, kalian sudah sarapan belum? Belum. Oh, Belum, Pak. Belum Pak, Pak Teguh mau beliin ya Pak? bukan. Sekolah itu harus sarapan dulu. Kalau tidak nanti tidak konsen nih. Seperti laptop Bapak ini. Responnya lambat betul. Ini kayaknya belum sarapan ini laptopnya ini. Nah, nih. Sudah tampil belum? Nah, jadi Sudah Pak. Pak. tanda baca untuk teks puisi sebelum dibacakan itu secara umum ada 3 ya. Yang garis miring 1 itu artinya kalian harus berhenti sebentar untuk bernapas ya, biasanya seperti di koma atau di tengah baris begitu ya. Kalau tanda jeda yang garis miringnya 2 itu artinya kalian harus berhenti agak lama. Nah, biasanya tanda ini diberi di akhir baris, tapi kalimat dalam puisi itu masih berhubungan dengan baris berikutnya. Sementara tanda jeda yang garis miring 3 itu berarti kalian harus berhenti lama sekali. Biasanya ini ada di baris terakhir atau pada bagian akhir puisi gitu. Jadi ketika puisi yang sudah kalian tulis itu diberi tanda baca seperti ini, kalian ketika membacakan di depan kelas itu nanti nggak bingung kapan ya saya harus berhenti gitu. Paham ya? Atau ada yang belum paham? Boleh tanya tentang penggunaan tanda baca ini. Pak. Oh, siapa ini, media? Iya Pak. Oh boleh, Medi nanya lagi. Boleh, nanya apa? Pak, kalau yang tanda jeda garis 3 itu di akhir bait atau di akhir puisi selesai? Iya, itu ada tanda jeda yang baris 3 itu kan artinya kamu harus berhenti lama sekali. Biasanya ada juga yang di akhir bait ya, yang memisahkan antara satu bait dengan bait yang lainnya. Tapi lebih banyak tanda jeda garis miring 3 ini di akhir puisi yang menandakan pembacaan puisimu itu selesai. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Mau nanya Pak. Oh boleh, Panji ya? Iya Pak. Ini sang penakluk bukan? Bukan Pak. Oh, bukan. Itu Sang petualang Pak. Panji sang petualang. Oh walah. Itu Oh, kalau boleh, yang kan Bapak mengatakan tadi harus berhenti setiap ada garis 1, 2, atau 3. Itu berhentinya tuh apakah ada waktu yang ditentukan atau tidak Pak? Misalkan 1 garis 1 detik atau 2 garis 2 detik dan seterusnya.
Oke, bagus, pertanyaan yang bagus ya, karena memang di dalam penjelasan ini ada penjelasan sebentar, agak lama begitu ya. Sebentar atau agak lama itu seberapa? Ini kembali kepada deklamator sebetulnya. Seberapa nyaman deklamator itu berhenti untuk memberikan pemaknaan terhadap puisinya gitu. Misalnya dalam puisi Ibu begitu ya. Ibu, engkau adalah sosok yang menginspirasiku. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah doa bagiku. Nah, itu kan tidak terlalu lama tuh jedanya ya, Panji ya. Tapi juga enggak merontot gitu, enggak cepat. Artinya, lama atau bentarnya itu bergantung pemaknaan masing-masing deklamator. Hanya itu nanti akan berbeda rasanya kalau kamu tuh berhentinya lama ketika memang bagian puisi itu sudah selesai satu bagian begitu. Misalnya begini, Ibu, engkau adalah inspirasiku. Sebelum nanti ke baris berikutnya, jedanya pasti agak lama dibanding dengan kata ibu tadi gitu. Iya, Pak. Iya. Cukup ya pertanyaannya ya. Cukup. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Sekarang tugas kalian adalah memberi tanda baca ya pada puisi yang sudah ditulis itu. Kemudian nanti secara berkelompok kalian baca di dalam kelompok itu. Nanti teman-teman kelompoknya boleh memberi komentar. Misalnya, wah, puisi yang dibacakan Medi ini bagus sekali gitu. Cuman kok tanda bacanya ini ya kayaknya nggak tepat gitu, memberi komentar, saling memberi masukan dalam sesama kelompok begitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Waktu untuk berdiskusi nggak lama, hanya 25 menit. Setelah 25 menit nanti masing-masing dari kalian maju satu persatu Siap, dan Pak. membacakan puisi di depan kelas gitu ya. Siap, Nanti Pak. nanti kalian harus bayangkan yang menonton itu bukan sekedar teman-temanmu, tapi adalah seluruh siswa dari Indonesia. Jadi kalian tuh mewakili Lampung begitu, membaca puisi tingkat nasional. Hebat kan? Hebat, Pak. Iya. Yuk latihan dulu sekarang. Iya, Pak. Baik. Nah, sudah selesai ya berlatihnya ya? Siap, Pak. Baik, nanti Bapak akan panggil satu persatu maju secara acak ya, jadi nggak berurutan. Jadi semua harus siap, nggak boleh nggak siap. Saat maju nanti ada beberapa hal yang akan Bapak nilai. Yang pertama lafalnya, intonasinya, penghayatannya, ekspresinya, dan gesturnya. Jadi 5 aspek itu ya. Artikulasi, lafal itu artinya pengucapan kata demi katanya itu harus jelas. Jadi kalau kamu baca puisi tapi kayak geremeng-geremeng kumur-kumur gitu, ya Pak gurunya nggak tahu artinya apa. Jadi harus jelas. Kemudian intonasimu itu harus tepat. Kapan ya ketika harus bernada tinggi, kapan ya harus bernada rendah, sedang gitu. Terus harus diberi penghayatan tepat. Jadi kalau sedih harus sedih. Harus ya kalau memang puisinya itu menuntut kalian untuk menangis, menangislah saat membaca puisi gitu. Tapi ya nggak perlu nangis yang teriak-teriak juga. Kemudian ekspresinya gitu ya, apakah marah, sedih atau gemas gitu ya. Kemudian gestur tubuh seperti yang tadi Medi tanyakan, apakah tangannya menuju ke dada atau mengepal ke udara. Nah, itu harus sesuai gitu. Sekarang Bapak akan minta satu siswa dulu maju untuk membacakan puisinya. Mana ya? Bapak tuh sebenarnya sudah nulis puisi di sini. Oh, di media. Nah, ini adalah sebuah puisi ya. Jadi nanti kalian baca puisi di depan. Saya akan mulai dari yang Ganis. Oke. Ini Ganis ini yang kemarin menang ini ya, baca puisi tingkat provinsi ya? Iya, Pak. Iya, luar biasa. Ayo coba Ganis baca puisi ini dengan memperhatikan 5 aspek tadi ya. Intonasinya, lafalnya, gestur, dan ekspresi. Yuk. Baik, pertama saja ya Pak. Iya, boleh.
Coba ya, Pak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Ganis nggak kelihatan ekspresinya, Pak. Mukanya nggak kelihatan, Pak. Ganis, Oh, iya. Pak. Itu kursinya yang kurang tinggi apa bagaimana itu ceritanya? Ditampilkan sedikit, nah supaya kawan-kawan bisa memperhatikan dan belajar dari ekspresi Ganis saat membaca puisi ya. Yuk, silakan. Puisi sajak orang lapar. Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Oh Allah, burung gagak menakutkan dan kelaparan adalah burung gagak selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Mungkin cukup ya, Pak? Oh iya, cukup. Baik. Tepuk tangan buat Ganis. Bagus sekali ya. Iya. Nah, dari yang Bapak perhatikan tadi saat Ganis membaca puisi itu, ada beberapa kata yang diberi tekanan ya, dan itu bagus sekali. Ini jadi perhatian juga buat kalian saat membaca nanti. Jadi ketika tadi Ganis menyebutkan kata licik itu enggak datar ya, yang licik dan hitam. Enggak gitu. Tapi karena licik itu punya konotasi yang negatif, jadi harus diberi penekanan yang licik gitu ya. Jadi sambil membayangkan tokoh ibu-ibu di sinetron Indosiar gitu mungkin ya Ganis ya. Jadi tadi penghayatannya itu sempurna gitu. Gitu ya. Apa sambil membayangkan Medi tadi ya? Kok kayaknya menghayati banget. Tapi bagus ya. Bagus sekali. Iya, punya Baik. dendam kayaknya ya, Pak ya. Baik, sudah semua Ganis ya? ya, Pak ya. Sudah maju semua, bagus-bagus ya. Pembacaan puisinya bagus, ekspresi yang ditampilkan juga bagus, dan percaya diri yang harus kalian tampilkan itu juga bagus-bagus. Bapak senang sekali saat kalian maju tadi ya, sampai terharu tadi ketika Hiro membacakan puisinya. Wah, luar biasa. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau tanya setelah kalian maju membaca puisi, atau bagaimana ada yang mau diekspresikan. Bagaimana perasaannya setelah membaca puisi? Silakan. Tidak ada ya? Saya, Pak. Siapa ini? Oh, Ganis. Ganis. Oh iya, boleh. Gimana perasaannya setelah baca puisi tadi? Perasaan saya tuh kayak lega gitu, Pak. Seneng lega kalau ya. baca puisi, karena kan baca puisi itu juga mengekspresikan perasaan kita ya, Pak. Betul. Jadi lega gitu, seneng gitu. Jadi kayak Iya. plong gitu. Betul, makanya di awal pembelajaran kita mulai ketika menulis puisi itu kan Bapak minta kalian menulis puisi berdasarkan idemu sendiri ya. Jadi memang itu ada sebuah kesempatan bagi kalian untuk mengekspresikan gagasannya. Jadi kalau galau itu tumpahkan kegalauannya. Kalau gembira tumpahkan kegembiraannya. Bagus sekali Ganis ya. Baik. Untuk kegiatan kita yang terakhir, refleksi. Yuk, siapa yang mau menyampaikan refleksi hari ini? Sudah belajar apa ya? Saya, Pak. Siapa itu? Iren ya, boleh yuk, silakan Iren. Gimana refleksinya? Ya, baik. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Hari ini saya senang sekali ketika Pak Teguh menyampaikan materi tentang puisi dan mendengar Hiro dan Ganis membaca puisi. Saya senang sekali, dan dari materi yang disampaikan oleh Pak Teguh hari ini, saya baru tahu bahwa ternyata membaca puisi itu tidak sama seperti kita membaca cerita fabel. Ya, ada tekanan, ada jeda, dan ada intonasi. Ini saja Pak dari saya. Iya, terima kasih Iren ya, refleksi yang bagus sekali. Satu lagi terakhir. Yuk, dari yang cowok-cowok gantengnya nih siapa? Yuk. Eben boleh, Eben ayo. Refleksi bagaimana apa yang sudah diperoleh setelah belajar hari ini. Terima kasih Pak Iya. atas kesempatan yang diberikan. Iya. Ini hari saya senang sekali karena bisa menulis puisi Pak.
Iya. Terima kasih. Sama-sama. Bapak juga senang sekali hari ini bisa belajar dengan kalian. Baik, refleksi yang bagus ya. Jadi begitu pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Kalian harus ingat, menulis dan membaca puisi itu punya banyak sekali manfaatnya buat kalian. Selain untuk menghibur diri, mengekspresikan diri, tulisan kalian itu juga nanti bisa berdampak pada orang lain ya. Kalian bisa lihat tuh ada banyak sastrawan yang sudah mengubah bangsa karena tulisannya gitu. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas topik lain. Kita sudah selesai untuk teks puisi ya. Kita akan belajar teks iklan gitu. Seperti apa teks iklan itu kita akan belajar minggu depan, tapi tidak ada salahnya nanti saat di rumah dibaca-baca dulu materinya gitu ya. Sebelum Bapak tutup ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Baik. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan menjadi semangat kalian untuk menjadi siswa yang berprestasi dan lebih baik. Begitu ya. Seperti Ganis tadi loh. Membaca puisi tingkat provinsi. Wah, keren banget. Baik, selamat siang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kayaknya nggak perlu minta untuk tepuk tangan untuk diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk Pak Teguh, Bapak Ibu. Biasa loh Pak Teguh. Biasa di luar Best, Pak, dingin.